Suatu kali kami pernah berdoa, lalu teman yang sudah keluar dari fraternya, dia memberikan renungan. Di awal renungannya, dia menyapa kami semua. Saudara-saudari, biarawan, biarawati, rohaniwan, rohaniwati, mari kita mendoakan arwah Arwi. Lalu ketika selesai berdoa, teman satu tanya, kenapa ada arwah Arwi? Ya supaya seragam. Kalau ada saudara, ada saudari, ada biarawan, biarawati, maka kalau ada arwah harus ada Arwinya juga. Di hari ini gereja mengajak dan mengundang kita untuk memaknai arti dan makna kematian sebagai bagian dari kehidupan. Ada sebuah lagu ini dinyanyikan oleh sebuah band rocker. Tetapi rocker ini memaknai lagu ini dalam tema bingkai kehidupan dan kematian. Dua baris dalam lirik lagu, awalnya mereka bertanya seperti ini. Where did we come from? And where did we will go? Judul lagunya The Spirit Carries On. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi? Jawabannya, kalau dalam seturut makna lagu ini, The Spirit Carries On, bahwa jiwa akan tetap hidup. Dalam kaitannya dengan perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap tanggal 2 November, pengenangan Hari Arwah, gereja memaknai kita, gereja mengundang kita untuk memaknai bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Bahwa kelanjutan dari kematian adalah suatu situasi yang kita namakan kebangkitan. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan adalah satu kesatuan. Maka berkaitan dengan kehidupan, kematian, dan kebangkitan, gereja mendefinisikan bahwa gereja adalah situasi dari 3 keadaan. Gereja adalah situasi dari gereja peziarah, yakni kita-kita yang masih hidup ini. Anak kecil, orang muda, orang tua adalah gereja peziarah. Kelanjutan dari gereja peziarah adalah gereja yang menderita. Gereja yang menderita adalah anggota gereja yang saat ini masih berada di api penyucian. Mereka yang membutuhkan doa-doa kita secara khusus dimaknai di tanggal 2 November. Dan yang ketiga adalah gereja sukacita. Gereja mulia adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang bergabung bersama dengan para kudus di surga. Maka gereja adalah satu kesatuan dari kita yang peziarah, mereka yang membutuhkan doa-doa kita untuk diselamatkan, dan mereka yang sudah diselamatkan. Berkaitan dengan ini, melalui bacaan pertama, kitab Makabe mengajak kita untuk melihat dan merenungkan perbuatan Yudas. Bagaimana Yudas menghormati orang-orang yang telah meninggal dengan mendoakannya. Kenapa kita harus mendoakan mereka yang telah meninggal? Toh kalau pada akhirnya mereka itu diselamatkan. Saya pernah ditanyakan seperti ini oleh umat. Romo, sampai kapan kita mendoakan orang yang meninggal? Lalu saya jawab, sampai kita juga meninggal. Lalu dia tanya lagi, Romo, memangnya kita tidak percaya pada kebangkitan? Di situ saya lama menjawab, benar juga. Secara logika, ya gampang saja kita mendoakan orang yang meninggal sampai kita juga meninggal. Karena nanti orang-orang yang hidup akan mendoakan kita. Lalu pertanyaannya,
Kalau kita mendoakan mereka yang meninggal, bahkan sudah lama meninggal para leluhur kita, apakah kita tidak percaya yang namanya kebangkitan? Karena kehidupan, kematian, dan kebangkitan adalah satu kesatuan. Karena kehidupan adalah sebuah misteri. Kita tidak bisa tahu apakah yang meninggal sudah di surga atau belum. Kita tidak bisa pastikan bahwa jiwa seseorang itu sudah menjadi bagian dari orang-orang kudus atau belum. Maka tugas kita adalah mendoakan. Sampai kapan? Ya, sampai kapanpun. Kenapa kita mendoakannya? Bagi jiwa-jiwa yang berada di api penyucian, doa adalah kekuatan yang memurnikan. Dan bagi orang-orang kudus, doa itu seperti pantulan cermin. Ketika kita mendoakan mereka, maka kelimpahan rahmat dan berkat akan mengalir dari mereka untuk kita yang masih berziarah. Maka gereja mengajak kita untuk memaknai bahwa kita yang berziarah dalam kehidupan ini masih satu kesatuan dengan mereka yang berada di api penyucian, dan adalah satu kesatuan dengan para kudus di surga. Yang menjamin kehidupan, kematian, dan kebangkitan ada dalam Injil yang kita dengarkan tadi, yakni Yesus, Tuhan sumber kehidupan. Dia yang menganugerahkan kematian, dan Dia pula yang menganugerahkan kebangkitan.